Muhammad. Wa minasyukur, dari macam-macam syukur kepada Allah, ta'zimul ni'mah wa in kanat saghirah, menghargai nikmat sekalipun itu nikmat dianggap kecil. Karena itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil makanan yang jatuh, la'alla fihi barakah. Kata Nabi, falyumithu la'alla fihi barakah. Hendaknya dia mengambil karena mungkin di situ ada berkah. Jangan ada pernah disisakan kalau memang bisa dihabiskan. Karena kadang-kadang barakah itu fi akhir ta'am. Barakah itu ada di akhir daripada makanan. Al-barakatu fi akhir ta'am. Kenapa demikian? Harus kita menghargai karena nadharan ila 'azamatil mun'im biha tabaraka ta'ala. Bukan karena nilai daripada satu biji nasi, bukan karena nilai satu suap daripada roti, tapi 'azamatul mun'im, karena menilai pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hargai pemberi nikmatnya, jangan dibuang-buang. Karena itu kita dilarang untuk israf. Wala tusrifu wala innal batina kanu ikhwanas syayatin. Banyak sekali dalam Al-Qur'an mengajarkan kita jangan kita israf. Kenapa? Karena minan ni'mah adalah ta'zimun ni'mah. Minasyukur ta'zimun ni'mah. Kenapa? Nadharan ila 'azamatil mun'im. Karena memperhatikan siapa pemberi itu nikmat. Hargai dong. Kita dikasih kembang sama presiden, kembang buang. Loh, itu menghina presiden namanya. Itu namanya menghina presiden. Wah, ini bunga dari presiden. Kalau perlu diabadikan, difoto, kemudian dipajang. Kenapa? Ta'zim terhadap presiden. Nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu sia-siakan begitu saja. Jangan. Karena itu orang dulu itu kadang-kadang piara kolam. Piara kolam, di situ ada ikan. Bukan karena untuk mengambil hasil ikan. Kalau makan, sisa makanan supaya tidak mubazir, dicelup ada di kolam. Dicelup ada di kolam. Selain dia tadi itu tidak menyia-nyiakan nikmat Allah, dia bisa ngasih makanan makhluk Allah. Piara ayam. Piara ayam, sisa-sisa nasi dikasihkan sama ayam. Kenapa? Menghargai itu nikmat. Menghargai itu nikmat. Selain itu juga bisa memberikan kepada makhluk hidup. Karena setiap makhluk hidup itu kita dianjurkan untuk ihsan kepada dia. Karena setiap ada jantung yang bergerak itu ada pahala kalau kita mau berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang piara kucing, sisa-sisa makanan dikasihkan kepada kucing. Begitu orang dulu. Kalau sekarang dibuang-buang. Sampah itu penuh dengan makanan-makanan yang tersisa. Padahal masih bisa manfaat diberikan kepada makhluk yang lainnya. Kemudian kadang-kadang air dikumpulkan, disiramkan kepada tanaman. Berkah. Disiramkan kepada tanaman, tidak dibuang-buang begitu. Disiramkan kepada tanaman. Subhanallah. Sampai di antara mereka ada yang beli tempe. Tempe ditaruh di atas genteng. Kenapa? Supaya dimakan sama burung. Supaya dimakan sama burung. Tarbiyah daripada orang-orang dulu itu luar biasa. Tarbiyah daripada orang-orang dulu itu luar biasa. Itu semuanya kenapa? Termasuk syukur ala nikmah, bagian syukur terhadap nikmat. Nah, thumma
inna lillahi ala abdihi ni'aman katsira la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat Allah enggak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung jumlahnya, udah jelas. Tidak bisa dihitung faedahnya karena begitu banyak. Wal abdu ajizun an ihsa'iha. Manusia untuk menghitung aja enggak mampu. Fadlan apalagi anil qiyam bisyukriha, mensyukuri. Tak kasih gambaran. Kalau setiap detakan jantung harus mengucapkan alhamdulillah, per detik sudah berapa ini? Kalau setiap kedipan mengucapkan alhamdulillah, setiap kita bernafas mengucapkan alhamdulillah, setiap rambut yang tumbuh di tubuh kita harus alhamdulillah. Setiap butir makanan yang kita makan harus alhamdulillah. Waduh, nggak mampu kita. Ngitung aja satu piring udah berapa? Butiran berapa? Satu gelas sudah berapa tetesan air itu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah enggak akan bisa. Sebagian menyatakan nikmat Allah itu taklil ifrad. Wa in ta'uddu ni'matallahi, satu nikmat kamu hitung faedahnya, la tuhsuha, kamu akan bisa. Wa kif ni'amallah. Wa kif nikmatullah, satu nikmat Allah aja. Contoh nih, jantungnya ente. Ini pernah gerakkan? Inti kalau jantungnya itu dipercepat sedikit sama Allah, nggak bisa gerak itu, nggak kuat, lemes. Jantungnya inti diperlemah sedikit oleh Allah, nggak kuat, lemes. Dikasih sesuai dengan kebutuhannya inti. Inti hitung aja itu, nikmat itu aja, inti nggak akan bisa. La tuhsuha. Kenapa? Semua tokonya inti akan ditutup. Kenapa? Jantung inti ada masalah. Semua makanan itu nggak bisa dimakan. Kenapa? Jantung inti ada masalah. Contoh ini mata. Kalau sekarang, mudah-mudahan Allah kasih selamat kita semuanya. Kalau sekarang ini Allah takdir kamu buta semuanya. Buta ada di majelis ini. Bisa pulang kamu? Nggak bisa pulang. Arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan, kamu ngerti? Nggak bisa. Keluar dari tempat ini kamu kebingungan. Diri kamu sendiri nggak paham. Siapa yang buka kamu nggak akan paham. Ini satu natain, satu nikmat. Wakif, pada diri kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang kita rasakan di diri kita minallah, fa minallah. Yang kita lihat nikmat daripada Allah, yang kita dengar nikmat daripada Allah, yang kita pegang semuanya nikmat daripada Allah, semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, masyaallah. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Maha mengampuni. Karena kalau dihitung dosa, nanti dosa semuanya nih. Nanti dosa semuanya. Maksudnya Allah Maha mengampuni. Jadi kalau keluar dari kamar mandi apa doanya? Ghufranak alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa afani. Kenapa kok kita baca ghufranak ya? Kok kita minta ampun padahal keluar dari kamar mandi? Kenapa kita tak ampun? Kamu nggak berpikir, kamu dikasih bisa kencing, bisa berak, itu nikmat dari Allah. Ditahan 2 hari sakit ente, 2 minggu nggak bisa bangun. Dikeluarkan itu sehat, tapi jangan keluar terus. Nggak dikeluarkan banyak, dikeluarkan sesuai dengan kesehatan. Itu bisa bahkan keluar terus, tambah sakit ente. Tambah sakit ente, 2 hari aja udah ngamar ente. Apa nama? Karena itu alladzi adhaba 'anil adha, sudah dihilangkan itu gangguan, wa afani, dan aku disehatkan oleh Allah Taala. Kenapa? Dikeluarkan lebih sakit, enggak dikeluarkan sakit. Tapi Allah kasih kamu sehat, dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan kamu. Itu aja enggak pernah kita syukuri. Kita bisa menikmati tapi enggak bisa kita syukuri. Karena itu ghufranak, aku mohon ampun ya Allah, gitu. Belum lagi air yang kamu pakai. Ente bisa bayangkan, kamu bisa kencing, bisa berak, nggak ada air. Bawa apa ente? Pernah masuk kandang sapi? Pernah nggak masuk kandang sapi? Nggak ada yang muntah dari situ. Nggak ada yang muntah. Masuk kandang sapi? Nggak ada yang muntah. Kandang kambing? Nggak ada yang muntah. Biasa kotoran sapi, kotoran kambing. Coba kalau manusia nggak cebok seminggu aja, ada yang deket sama ente muntah orang, lebih menjijikkan ente.
daripada itu binatang semuanya. Hah? Nah, karena itu syukur sama Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la innallaha la ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni, maha rahmat, masih ngerahmati kamu. Sekalipun enggak banyak syukur, tapi masih rahmat. Sekalipun kita banyak lupa, enggak diberhentikan jatuhnya. Enggak dibutakan matanya, enggak ditulikan telinganya, enggak dilumpuhkan kakinya. Innallaha la ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Wa yanbaghil insan, dan sepatutnya bagi manusia alla yanzura ila ma fuddila alaihi minan ni'am, tidaklah melihat kepada orang yang lebih diunggulkan kepada atasnya daripada nikmat-nikmat Allah, ala sabil ghibta wal istikthar, atas jalur bukan hasud, sekalipun pingin aja. Pingin seperti itu, pingin tambah. Kalau hasud itu jelek ya. Ada orang kaya, kita hasud, mudah-mudahan bangkrut itu orang. Tapi ada orang kaya karena kepingin kaya seperti itu tidak sepatutnya, jangan. Walaupun kamu bukan hasud, pingin bersaing dalam kekayaan, itu pun jangan. Jangan. Fa innahu rubbama yazdari ni'matallah ta'ala alaihi wa yastahqirha, karena mungkin dia akan bisa tidak menghargai nikmat yang Allah berikan kepada dia. Situ Alphard, saya sepeda motor. Loh, jangan kamu melihat Alphard. Kalau kamu melihat Alphard, tidak bisa mensyukuri sepeda motor. Lihat orang yang kakinya lumpuh. Ya Allah, kaki saya sehat, masih bisa pakai sepeda motor lagi. Begitu. Jangan kamu melihat orang yang lebih unggul dalam nikmat. Itu ala sabilil ghibtah wal istikthar. Kalau ala sabilil hasad ya sudah jelas ya, jelek sudah ente. Kepingin aja seperti gitu, jangan. Kenapa? Khawatir akhirnya nikmat yang Allah berikan kepada kamu enggak kamu hargai, enggak kamu syukuri. Ya, sepeda motor terus ya ini terus, jangan. Nah, akhirnya enggak bisa mensyukuri nikmat. Fayakunu dzalika sababan lisalbiha anhu wa tahwiliha minhu. Akhirnya karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, menjadi sebab dicabut nikmatnya Allah. Diganti dari dia, diganti itu nikmat. Diganti apa? Ya diganti dengan azab kalau sudah tidak mengkufuri nikmat. Atau diganti kepada orang lain. Nyesel sepeda motor terus, akhirnya buat kebut-kebutan, dor, tabrakan, sak kakinya hilang. Nah, sak kakinya hilang. Nah, itu jangan terjadi. Kenapa? Ini kurang menghargai ini. Enggak bagus kalau ngelihat orang yang di atas, enggak di atasnya, itu tidak mensyukuri nikmat Allah nanti yang Allah berikan kepada kita. Wa yuslab ma'a dzalikal galil alladzi qad atallahu maulati tarki syukur. Akhirnya yang ia miliki dicabut oleh Allah karena tidak bersyukur. Wa ada mahadhi lil adab ma'a rabbi, yang lebih parah kurang ajar sama Tuhan. Kurang ajar sama Tuhan. Ini rumah kita dari sini percuma. Kita qiyamul lail tapi dikasih rumah model begini. Lah. Kurang ajar sama Tuhan. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi. Kufrun nikmah jadinya kalau sudah begitu. Lah kalau kufrun nikmah bisa kufrul mun'im, bisa mengkafiri yang memberi nikmat, itu lebih bahaya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan begini. Ini pulang dari sini buat satu pedoman ini. Jangan lupa ini haditsnya Nabi. Unduru ila man huwa dunakum fa huwa ajaru an tazdaru ni'matallah alaikum. Lihat orang yang di bawah kamu ya. Maka itu akan lebih bagus, lebih pas untuk supaya kamu menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kamu, supaya kamu tidak sampai tidak menghargai nikmat. Jadi jangan lihat, ya Allah, kapan aku punya rumah itu? Jangan. Ya Allah, alhamdulillah udah punya rumah itu, kasihan yang nggak punya rumah sampai tidur ada di trotoar. Ya Allah, alhamdulillah, gitu. Ya Allah, alhamdulillah ada tempe, ada tahu penyet. Ya Allah, dikasih jeruk lagi.
Nikmatnya alhamdulillah ya Allah. Situ banyak yang enggak makan, menahan lapar, alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau sudah dikasih tempe, ingat sate, nggak nikmat tempe ini, nggak nikmat ini tempe. Nah, karena itu jangan membayangkan yang itu, nikmati yang ada. Insya Allah nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Nah, kenapa kamu mensyukuri ini? Nikmat, kamu tambah sehat, hati kamu tambah tenang, nanti rezekinya akan tambah nantinya. Nah, kenapa? Karena mensyukuri ini nikmat. Jadi tambah rezeki itu saudara, tambah nikmat itu bukan karena tambah bekerja, itu tambah payah namanya. Tambah nikmat itu karena tambah syukur. Wala in syakartum la azidannakum. La in syakartum, ukuran syukurnya kamu itu sangat kurang. Jika kamu bersyukur, ini ukuran kamu manusia. Tapi Allah, la azidannakum, ada lam mauti ahlil qasam, ada nun taukid, ataqila la azidannakum, niscaya aku Allah jelas akan memberikan tambahan kepada kamu. Tekanannya, niscaya aku Allah akan memberikan tambahan kepada kamu. Ya di dunia insya Allah tambah. Tapi yang jelas kalau orang syukur, di akhirat akan ditambah. Yang asalnya melihat wajahnya orang soleh di dunia, nanti bisa langsung melihat Rabbul Alamin ada di surga. Allahu Akbar. Yang asalnya mendengarkan suaranya orang-orang baik di dunia, nanti akan bisa mendengarkan salamun qaulan min rabbir rahim. Yang asalnya bisa menikmati makanan dunia, nanti akan bisa menikmati makanan surga. Yang asalnya kumpul dengan makhluk biasa, nanti kumpul dengan Nabi Muhammad, para anbiya wal mursalin, syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Karena itu syukuri supaya kita dapat kenikmatan yang tiada tarahnya nantinya. Setan itu kalau ingin menggagal manusia, mereka itu akan menghadang kebabu syukur. Karena itu setan itu sumpah ketika sudah dilaknat oleh Allah. Tsumma la'atiyahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapatkan mereka dari golongan orang syukur. Karena itu setan itu berusaha. Bu, dengarkan Bu. Sampai datang sini ngomong sendiri, tak dua no nanti suaminya kawin lagi loh. Jangan ngomong sendiri Bu. Nah, dengarkan. Ini nasihat ini. Nah, orang kalau nggak seneng nasihat itu imannya nggak beres. Ya, imannya nggak beres. Nah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu manfaat bagi orang beriman. Kalau nggak manfaat sama orang beriman, itu berarti imannya nggak beres. Dengarkan baik-baik, biar pulang dari sini insyaallah semua hajat disampaikan oleh Allah. Oke, saya teruskan. Jadi setan itu berusaha godah manusia dari segala arah. Muka nggak berhasil, belakang nggak berhasil, kanan nggak berhasil, kiri. Setan akan berusaha, ya Allah, aku akan ganyang mereka manusia, sehingga kamu tidak mendapatkan manusia banyak yang syukur terhadap kamu. Target utamanya setan membuat kita tidak syukur. Nah, karena itu syukur ini adalah magom yang sangat tinggi. Sampai dikatakan syukur itu adalah lebih afdal daripada sabar. Syukur itu lebih afdal daripada sabar. Lah syukur yang orang kaya, sabarnya orang melarat. Loh, ada orang melarat yang syukur. Orang melarat ada yang syukur. Ya, resepnya yaitu melihat yang lebih bawah daripada dia. Melihat yang lebih bawah daripada dia. Ya, karena itu Syekh Abdul Qadir Jalil menyatakan al-faqirus sabirus syakir afdal minal kul. Afdal minal kul. Ya. Al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir. Wal faqirus sabirus syakir afdal minal kul. Semuanya sudah kena. Fakir, sabar, syukur. Di mana
gambarannya orang fakir syukur. Loh. Saya mau tanya, kalau ada ibu itu kalau hamil mau melahirkan sakit nggak? Sakit nggak, Bu? Sakit ya, luar biasa. Sakit ya, keluarkan sampai keluar anak. Walaupun sakit berdarah-darah tapi dia bahagia, syukur. Alhamdulillah punya anak, dipeluk anaknya. Paham nih ya? Kenapa? Karena dia yakin hamil tadi itu adalah nikmat daripada Allah. Walaupun sakit, melahirkan itu nikmat daripada Allah. Walaupun sakit, dia dibantu oleh Allah dan dia menghasilkan anak. Kayak orang yang mukmin begitu, dia mau sakit, dia mau melarat, dia yakin bahwa ini nikmat daripada Allah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan derajat dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia sakit, alhamdulillah, alhamdulillah, tak lagi dapat pahala nih. Sama dengan ibu yang mau melahirkan tadi itu, alhamdulillah, senang dia ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama dengan orang yang lagi puasa kehausan, dia kuat-kuatkan, alhamdulillah, sabar dia, tapi dia bahagia. Kenapa? Bentar lagi buka dia, bentar lagi buka. Ente di dunia juga begitu ya, ente banyak masalah itu dan ini, alhamdulillah sabar, tapi syukur bahagia, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah dapat derajat yang tinggi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kira-kira? Hah? Mewek doai. Nah, karena itu di antara para aulia Allah sakit itu kadang-kadang merasa senang dia tadi itu. Ya Allah, Zain, ini namanya darbul habib mahbub. Nah, pukulan kekasih itu adalah menyenangkan. Kalau ada misalnya orang yang benci mukul kita, itu adalah menyakitkan. Ada apa yang dipukul aku? Tukaran. Ya, tapi kalau kekasih orang yang cinta mukul, wah itu menyapa namanya. Ada apa dipukul? Walaupun dijiwit kadang kamu itu yakin ini, senang dia. Kenapa? Ini jiwitannya kekasih. Ya, Allah Arhamur Rahimin, Allah Maha Rahmat kepada kamu. Ketika kamu itu dikasih musibah, ketika kamu dikasih macam-macam, itu bukan berarti siksaan, tapi itu adalah cubitan daripada Tuhan, karena itu Tuhan yang cinta kepada kamu. Karena itu ketika mereka sakit, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Kenapa? Disapa sama Tuhan. Disapa sama Tuhan. Sehat aja di Firaun nanti kau nanti ya. Nah, Waqad faddalallahu ba'dal ibad ala ba'din li asrarin lahu fi dzalik. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala membuat di atas dunia ini tidak sama rata semuanya. Sehat semuanya atau sakit semuanya, enggak. Kuat semuanya, lemah semuanya, enggak. Kaya semuanya, melarat semuanya, enggak. Ada yang lebih diunggulkan. Tapi keunggulan itu masing-masing ada loh sebenarnya. Ada masing-masing. Misal si fulan diunggulkan ilmunya, tapi si fulan diunggulkan hartanya. Ada lagi si fulan diunggulkan kesabarannya. Fulan diunggulkan ketelatenannya. Fulan diunggulkan kecerdasannya. Ini semuanya keunggulan, bisa manfaat. Ada orang yang kaya bisa dapat derajat karena menggunakan kekayaannya untuk amalul khair. Ada yang punya ilmu mendapatkan derajat kenapa? Ilmunya digunakan untuk khair. Ada orang melarat dapat derajat. Kenapa? Sabar dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bisa mengatrol kamu. Kaya diunggulkan, hartanya banyak, tapi nggak ada amal, azab. Azab tuh orang kaya itu. Kalau nggak buat amal, nanti kira nggak azab apa menjadi orang kaya? Menyiksa itu kekayaan. Tak kasih gambaran, gimana Bu? Kekayaan kok menyiksa Bu? Paham nggak? Orang kaya, bisnis, lagi tengah-tengah makan, ini makan ini, ya kan? Kering, itu kirim di karab itu, ya, kirim. Akhirnya kesel Pak, tak bisa merasakan itu. Makan aja nggak bisa merasakan. Hadir majelis kadang-kadang nggak bisa, kenapa? Janjian sama orang mau bayar duit. Mau tidur nggak bisa, kenapa? Ribut SMS itu dan ini, kering terus gitu. Maaf buang hajat kadang-kadang sambil urusan bisnis.
kok brot sambil urusan bisnis. Ya memang gitu harganya dunia itu seperti itu. Karena itu hati-hati. Jangan kamu anggap bahwa bala itu adalah berupa penyakit-penyakit aja. Kadang-kadang itu nikmat bagi sebagian orang. Tapi kadang-kadang yang bagus-bagus itu nikmat. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku akan kasih bala kamu, ada yang berupa khair, ada berupa syarr. Tapi itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hikam la yattali 'alaiha siwa. Semuanya ada hikmah sebenarnya. Ada dokter. Kalau nggak ada yang sakit, manfaat nggak ilmunya dokter? Manfaat ilmunya dokter. Subhanallah. Ada orang sakit, tapi manfaat ilmunya dokter. Sakitnya macam-macam. Ada sakit mata, jadi dokter spesialis mata. Ada sakit gigi, spesialis gigi. Ada kuping, tenggorokan, hidung, jadi THT. Ada paru-paru, khusus paru-paru. Ada jantung, khusus jantung. Ada ginjal, khusus ginjal. Wah, macam-macam. Ada saraf, ada bedah saraf, ada itu. Macam-macam. Itu bayangkan kalau nggak ada orang yang sakit, nganggur semuanya itu dokter. Karena gara-gara ada Allah kasih orang yang sakit, subhanallah, akhirnya perlu obat. Obat macam-macam, obat sakit kepala, obat sakit ini, obat sakit itu, macam-macam. Dari pabrik obat itu jutaan orang bisa bekerja, untuk kebutuhan puluhan juta, mungkin ratusan juta keluarga. Subhanallah, hikmahnya Allah kasih. Dari pabrik tadi itu perlu alat, perlu mesin, perlu lagi itu pabrik mesinnya. Perlu lagi tenaga ahli mesin itu, mesin ini, mesin itu, mesin ini. Sampai urusan jarum. Ini jarum ini. Jadi kebutuhannya dokter itu. Pabrik jarum. Berapa ribu orang yang bekerja di situ. Dari jarum itu perlu besi. Perlu tenaga. Dari sakit itu ternyata bisa membiayai ratusan juta orang. Belum sakit itu. Sakitnya apa? Demam berdarah dari seekor nyamuk ternyata. Nyamuk ternyata jadi sebab rezekinya banyak orang. Subhanallah. Karena itu jangan ngilokno nyamuk kamu. Iya. Kalau tidak ada nyamuk mungkin sepi rumah sakit itu nanti. Iya. Karena itu semua itu adalah hikam. Allah kasih hikmah. La yattali 'alaiha, tidak bisa memahami itu nikmat siwa kecuali Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Wali manafi' wa masalih lahum, itu semuanya Allah kasih untuk manfaat dan maslahah ya terhadap manusia. La yuhitu bi ilmiha ghairuh, tidak bisa yang menguasai itu ilmu selain Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, percayalah sama Allah. Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan ini semua alam dalam keadaan sia-sia, batil, enggak. Tapi semuanya itu ada manfaatnya. Ya enggak? Nih, orang yang maksiat misalnya. Kenapa Allah takdir ada orang maksiat? Loh. Nah, kalau enggak ada maksiat, enggak ada yang dakwah dah. Nah, buat apa ilmunya sesami ini? Ya gara-gara ada orang maksiat itu akhirnya manfaat ilmunya orang yang dakwah. Ya enggak? Loh. Kok kenapa Allah ciptakan iblis loh? Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang goda manusia lah. Lah kalau manusia ini semuanya baik, semuanya lah, buat apa Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan neraka untuk itu. Loh kan enak kalau orang masuk surga semuanya, nggak nikmat. Inti bisa menikmati air es, kenapa? Karena sengatan matahari yang panas kan. Kalau dingin, nggak bisa menikmati air es inti. Ya nggak? Karena itu Allah SWT buat proses sebelum masuk surga. Ada mahsyar, panas. Ada nanti timbangan amal, khawatir, takut. Ada nanti meniti jembatan sirat, kelihatan tuh jahanam ada di bawah kita semuanya. Baru masuk surga, lega, nikmat ada di sana. Langsung bludus kan, tidak ada bandingannya. Ya kurang nikmat. Masa bisa kita menikmati makanan tanpa lapar? Ayo, bisa? Enggak bisa. Masa bisa kita menikmati air es tanpa haus? Enggak bisa. Paham nih ya? Karena itu kita bisa berharga
bisa nikmat masuk surga karena adanya neraka. Syukur sama Allah, alhamdulillah jadikan orang beriman, insyaallah ahlu jannah. Tiket ini sudah, tiket untuk kamu masuk surga karena iman. Pertahankan sampai mati bawa iman, insyaallah kamu masuk ke surga. Walaupun kalau banyak dosa masuk neraka dulu kalau sudah diampuni oleh Allah. Ya, tapi setiap orang beriman mithqala dzarrah saja, seberat debu masuk surga. Kalau tidak dimaafkan, ya setelah disiksa di neraka. Mudah-mudahan selamatlah kita semuanya. Sikapnya apa? Murid. Falyardal abdu bigismati rabbih wal yashkurhu ala ma atahu min ni'amih. Ya ridho dengan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur terhadap apa yang Allah berikan daripada nikmat. Enak orang ridho itu. Orang yang ridho itu nikmat dari Allah. Dapat 20.000. Allah nikmatnya nasi goreng sama teh hangat ini. Alhamdulillah. Senyum ente. Paham ya? Tapi kalau kamu tidak menerima dengan yang dibagi 20.000, tak pikir 2 juta, nyesel. Jangan ingat 2 juta, ya sudah 20.000 itu ingat untuk manfaat, selesai sudah, alhamdulillah, begitu. Nah, begitu orang dulu itu hebat. Orang dulu itu hebat. Kenapa? Dia tidak berpikir banyak, dia berpikir senang. Dia tidak pernah berpikir banyak, dia berpikir senang. Itu orang dulu. Karena itu kalau jualan untuk sedikit laris, bismillah, untuk sedikit bismillah, itu akhirnya nikmat, pulang senyum. Gimana? 20 dik, ojo mlebu omah. Ya, dan nikmat kalau begitu. Wal yas'alhul mazid min fadlih, minta tambahan daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat ya Allah, alhamdulillah hari ini makanan sudah ada, keluarga sudah terjamin, alhamdulillah ya Allah, berikan aku rezeki supaya bisa aku beramal ya Allah. Begitu. Begitu. Kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jismih, inda wugutu yaumih, fa'ala dunya dimar. Siapa orang yang pagi hari dia sehat badannya, sehat, anak-anaknya sehat semuanya, aman, nggak ada lagi utang, nggak ada perang, nggak ada mengancam, aman semuanya, nggak ada yang bahaya, gunungnya nggak meletus, gempa nggak ada, aman. Indahu gutu yaumi, hari itu makanan udah terjamin, sarapan, makan siang, makan malam, ono masih wandok, masih wak tempe, masih mendol. Fa'alat dunya dimar, udah jangan diurusi dunia, nikmati, saat itu nikmati. Tak punya waktu, duduk sama anak tak punya waktu, duduk sama istri tidak ada waktu, keloyongan dolek duit. Sampai kapan kan kau gitu? Tahu semut? Semut itu pagi keloyongan, siang keliling, malam jam 2 juga keloyongan. Yang dicari apa? Makanan. Padahal semut itu kecil, dapat satu biji nasi cukup untuk 1 bulan. Dibawa banting tulang dia, gulung kuming, bawa ini sampai masuk ke tempatnya dia, ke lubangnya dia. Ridho dia, genaah, cukup, enggak keluar lagi, cari lagi. Dapat kecoa, ditarik, dipaksa-paksakan masuk penuh. Sudah selesai dia, istirahat ya, iktikaf dah. Enggak, keluar, dapat sapi mau dimasukkan. Gila enggak? Karena itu orang tutur kalau suhul tok lagi kayak semut tadi ini. Kayak semut ya sih. Fa inna khazainas samawati wal ardi fi qabdatih. Semua langit bumi itu adalah dalam kekuasaan Allah. Wa jami'ul khair biyadih. Semua kebaikan di tangan Allah. Yaf'al ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Enggak ada yang bisa
menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Minta aja. Ya Allah, apa bisa aku tidak menjadi kaya? Kenapa enggak? Cuma kenapa kok minta kaya terus sih? Kau minta selamat, gitu loh. Minta sehat walafiat, minta kaya, jadikan kaya tapi penyakitan tok. Kenapa? Kaya, Masya Allah, isinya kulkas macam-macam, tapi tidak boleh dimakan kecuali tahu mentah. Ya percuma kan? Ya percuma begitu. Oh, Masya Allah punya villa ada 7, tapi lumpuh. Kenapa? Kena stroke. Jalannya pakai kursi roda. Apa nikmatnya? Karena itu minta selamat sama Allah. Kaya selamat, nggak kaya selamat. Daripada kaya nggak selamat, ayo. Ya nggak. Nah, karena itu minta kepada Allah Taala yang baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.